Bayangkan ini, ada pemain yang baru saja dinaturalisasi, belum lama mengenakan lambang Garuda, tapi sudah menerima bayaran layaknya pemain profesional di klub Eropa. Di balik gencarnya proyek naturalisasi pemain sejak era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, kini mulai muncul rumor panas. Tidak semua pemain naturalisasi bermain demi nasionalisme semata. Beberapa disebut-sebut mendapat kompensasi, bahkan kontrak personal, seperti halnya pemain yang direkrut klub sepak bola. Apakah ini sebuah kebijakan profesional? Atau justru mencoreng semangat merah putih? Apakah ini bagian dari strategi besar Erick Thohir untuk menjadikan timnas lebih modern dan kompetitif? Atau justru membuka celah konflik kepentingan di balik layar? Fakta ini memang belum sepenuhnya diumumkan ke publik, tetapi bisik-bisik soal bayaran pemain naturalisasi makin ramai terdengar. Mulai dari mereka yang kini bermain di Liga Belanda, Belgia, bahkan Serie B Italia, semua disebut tidak bermain cuma-cuma. Dan ternyata, praktik ini bukan hanya terjadi di era Kluivert. Di masa Shin Tae-yong pun sudah ada pola yang sama. Hanya saja, publik belum banyak tahu karena narasi yang dibangun adalah soal pengabdian dan darah keturunan. Di era Shin Tae-yong, naturalisasi digencarkan sebagai upaya membangun fondasi masa depan sepak bola Indonesia. Nama-nama seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga Rafael Struijk diperkenalkan sebagai pahlawan baru yang membawa harapan. Mereka dipandang sebagai anak bangsa yang kembali membela tanah leluhur. Namun seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak pemain yang didatangkan dari Eropa, muncul pertanyaan mendasar. Apa motivasi utama mereka bergabung? Beberapa laporan media luar negeri, terutama dari Belanda dan Italia, membocorkan bahwa ada pemain yang menerima kompensasi bulanan dari pihak tertentu di Indonesia. Bahkan, beberapa disebut memiliki kontrak tidak resmi melalui sponsor atau badan pendukung federasi. Nominalnya tidak main-main. Ada yang mencapai ribuan euro per bulan. Sebuah angka yang setara dengan gaji pemain klub kasta kedua Eropa. Mantan pelatih lokal yang enggan disebut namanya juga pernah mengatakan bahwa sebagian pemain naturalisasi memang tidak datang tanpa imbalan. Mereka diperlakukan seperti pemain profesional, lengkap dengan benefit, fasilitas, dan bonus. Hal ini menjelaskan kenapa banyak pemain top yang bersedia datang jauh-jauh ke Indonesia, bahkan untuk pertandingan yang tidak begitu besar. Sampai saat ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum secara terbuka mengakui keberadaan sistem bayaran khusus bagi pemain naturalisasi. Namun, dalam beberapa pernyataan publik, ia menegaskan bahwa timnas harus dikelola secara profesional dan semua pemain harus mendapat fasilitas terbaik. Jika ditafsirkan lebih dalam, pernyataan itu bisa berarti adanya sistem insentif untuk memastikan performa pemain tetap maksimal. Namun, inilah yang menimbulkan dilema besar. Di satu sisi, publik Indonesia tumbuh dengan nilai-nilai nasionalisme tinggi. Membela timnas dianggap sebagai panggilan jiwa, bukan sebagai pekerjaan berbayar. Tapi di sisi lain, jika timnas ingin bersaing di level tertinggi, maka pendekatannya pun harus profesional, termasuk soal bayaran. Di luar negeri, praktik ini bukan hal aneh. Qatar, Arab Saudi, dan beberapa negara lain telah lama menerapkan sistem insentif bagi pemain naturalisasi. Tapi di Indonesia, hal ini bisa menjadi polemik besar jika tidak dikelola dengan transparan. Apalagi jika dikaitkan dengan performa pemain. Beberapa dari mereka tampil luar biasa, seperti Jai Idzes yang langsung nyetel dan bahkan menjadi kapten. Namun ada juga yang menuai kritik karena sering absen atau tampil tak maksimal, seperti Elkan Bagot yang belakangan lebih sering membela klub daripada negara. Memasuki era Patrick Kluivert, kabarnya sistem seleksi pemain naturalisasi lebih ketat. Ia hanya mengandalkan mereka yang benar-benar bisa berkontribusi di lapangan. Tidak ada lagi pemanggilan berdasarkan popularitas atau tekanan eksternal. Proses naturalisasi pun dikabarkan mulai lebih selektif, bukan hanya berdasarkan darah, tapi juga komitmen jangka panjang untuk membela merah putih. Apakah sistem bayaran ini salah? Belum tentu. Sepak bola modern berjalan dengan profesionalisme. Bahkan negara-negara besar memberi bonus, tunjangan, bahkan pensiun bagi pemain timnas mereka. Mungkin ini bagian dari proses menuju timnas Indonesia yang lebih profesional dan global. Namun, publik juga berhak tahu, apakah naturalisasi ini benar-benar soal nasionalisme, atau soal kontrak kerja dengan embel-embel bendera? Karena jika transparansi tidak dijaga, bukan tidak mungkin semangat Garuda akan luntur. Bukan oleh kekalahan di lapangan, tapi oleh rasa kecewa dari pendukungnya sendiri. Inilah kenyataan baru sepak bola Indonesia.
Profesionalisme dan nasionalisme kini berjalan berdampingan. Tapi pertanyaan utamanya tetap sama. Kalau pemain dibayar untuk membela negara, apakah itu artinya cinta tanah air juga ikut dihitung dengan nominal? Publik butuh kejelasan, bukan sekadar slogan. Karena jika kepercayaan itu hilang, bukan hanya skor yang jadi masalah, tapi rasa memiliki pada timnas itu sendiri. Garuda boleh terbang tinggi, tapi jangan sampai kehilangan arah. Karena sekali publik merasa dibohongi, mereka tak akan diam. Jordi Amat bikin keputusan yang mengejutkan semua orang. Bukan main-main. Dia resmi menolak tawaran dari klub-klub besar Eropa seperti Almeria dan Malaga. Bahkan dari tim kaya Arab Saudi yang berani kasih gaji selangit. Tapi yang paling bikin geger, dia malah pilih gabung ke Persija Jakarta. Pertanyaannya, kenapa? Apa yang membuat pemain dengan pengalaman La Liga dan Premier League lebih memilih Liga 1 Indonesia? Ini bukan sekadar transfer. Ini adalah pernyataan keras bahwa sepak bola Indonesia sudah mulai diperhitungkan. PSSI dan Persija Jakarta baru saja mencetak sejarah baru di bursa transfer sepak bola Indonesia. Di tengah panasnya persaingan Liga 1 musim ini, Macan Kemayoran justru melakukan manuver yang benar-benar mengejutkan. Mereka berhasil memboyong salah satu bek naturalisasi timnas Indonesia yang paling berpengaruh, Jordi Amat. Bukan cuma itu, keputusan Jordi bergabung ke Persija ini ternyata bukan tanpa cerita dramatis. Karena faktanya, dia menolak tawaran dari sejumlah klub luar negeri, termasuk dari Spanyol dan Arab Saudi, hanya demi satu hal, bermain di Indonesia bersama Persija Jakarta. Ini bukan sekadar transfer. Ini adalah bukti bahwa klub Indonesia mulai bisa bersaing dalam hal visi dan integritas. Kenapa Jordi Amat memilih Persija? Siapa saja klub besar yang ditolaknya? Dan apa dampaknya bagi masa depan Liga 1? Jordi Amat baru saja menyelesaikan kontraknya bersama Johor Darul Ta'zim, raksasa Malaysia yang menjadi langganan juara di Liga Super. Setelah masa kontraknya berakhir, ia otomatis menjadi pemain bebas transfer. Di titik inilah, sejumlah tawaran berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Jordi mengaku menerima pendekatan dari dua klub asal Spanyol, yakni Almeria dan Malaga CF. Keduanya adalah klub dengan sejarah panjang di La Liga, dan bahkan masih bermain di level kompetitif tinggi di Segunda Division. Selain itu, ada pula klub dari Arab Saudi yang turut mengajukan proposal kontrak kepadanya. Meski tidak disebutkan nama persisnya, bisa dibayangkan besarnya tawaran yang datang dari klub-klub Timur Tengah, yang selama ini dikenal berani menggaji pemain Eropa dengan angka fantastis. Namun dari semua tawaran itu, Jordi Amat justru menolak semuanya. Ia memutuskan untuk tetap bermain di Indonesia. Bukan cuma itu, dia secara spesifik meminta agennya untuk memprioritaskan negosiasi dengan klub Indonesia. Dan akhirnya, pilihan jatuh ke Persija Jakarta. Keputusan ini tentu sangat mengejutkan banyak pihak. Di tengah godaan kembali ke kampung halamannya di Spanyol, atau pindah ke liga dengan nilai komersial besar seperti Arab Saudi, Jordi justru memilih Liga 1. Apa alasannya? Dalam wawancara yang dilakukan setelah resmi diperkenalkan Persija, Jordi Amat blak-blakan. Menurutnya, keputusan ini bukan soal uang. Ia melihat proyek besar yang ditawarkan Persija. Dalam proses negosiasi, Jordi bertemu langsung dengan sosok penting Persija, Bambang Pamungkas. Dalam pertemuan itulah, terjadi komunikasi yang mendalam dan penuh rasa hormat. Jordi mengatakan, ada nilai dan keseriusan dari klub yang membuatnya yakin bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk karir dan kehidupannya. Dia ingin menjadi bagian dari ambisi besar Persija, yang sedang membangun proyek jangka panjang untuk kembali ke puncak Liga 1.
Baru saja diumumkan, Jordi Amat resmi gabung ke Persija Jakarta. Bek naturalisasi timnas Indonesia itu akhirnya pulang ke Liga 1 setelah kontraknya habis di Johor Darul Ta'zim. Tapi, di balik kabar ini, muncul lagi isu klasik yang sering dibahas. Bener gak sih, pemain naturalisasi timnas Indonesia karirnya pasti nurun? Jordi Amat sekarang contohnya. Terus katanya Rafael Struijk juga nyusul ke Persija. Kok kayak ada pola ya? Yuk kita bahas logikanya, faktanya, dan apa dampaknya ke timnas Indonesia. Jordi Amat bukan pemain sembarangan. Dia asli Spanyol, jebolan Akademi Espanyol, pernah main di La Liga, Premier League, bahkan sempat tampil di Liga Belgia dan Malaysia. Dia juga pemain inti timnas Indonesia sejak dinaturalisasi tahun 2022. Total udah main 21 kali buat Garuda. Setelah 2 musim di Johor Darul Ta'zim, Malaysia, Jordi akhirnya cabut dan sekarang gabung Persija Jakarta. Alasannya? Katanya pengen tantangan baru, pengen dekat sama keluarga, dan jelas, nilai kontrak di Persija pasti fantastis. Kabarnya, dia jadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Liga 1 musim ini. Buat Persija, ini jelas keuntungan besar. Mereka dapat bek berpengalaman, sekaligus nama besar buat jualan jersey dan ningkatin citra klub.